Kang rasa ngener ing pangkayu lunging kadung mrambat krambil gading kekondewi ting rasa pangrasa nyanjang jati wasanane brebes banyu saking langit Hong Rahayu Mas Eka. Hong Rahayu. Kita lanjut nih Mas soal Ya. guru sejati ya Mas ya. Kalau Mas Eka kan sudah menyebutkan bila seseorang benar-benar bertanya pada dirinya dan tidak berputus asa, maka guru sejati akan hadir, gitu ya Mas ya. Iya. Kemudian dengan berwawan sabda dengan guru sejati yang ada dalam dirinya, akan terjadilah itu mungkin ya Mas, percakapan-percakapan dengan diri sejatinya gitu ya Mas ya. Gimana tuh Mas caranya dan penjelasannya gimana tuh Mas? Nah, oke. Jadi ya ada syarat ya yang harus dipenuhi agar seseorang itu bisa berwawan sabda dengan guru sejatinya. Nah, syaratnya adalah dia harus tidak gampang percaya kepada orang lain. Ya. Jadi syaratnya jangan gampang percaya kepada orang lain. Kalau kita mau berwawan sabda dengan guru sejati kita. Ini artinya maksudnya jangan mudah percaya apa kata orang sebetulnya itu. Ya. Siapapun itu orangnya. Ya. Nah, jadi dengan kata lain ya, kita tidak boleh percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh orang lain kepada kita. Sebelum kita merenungkan dalam-dalam apa yang disampaikan itu. Ya. Nah, di Jawa ada ungkapan, ojo gampang percaya marang omong ane lian. Jadi, ojo gampang percaya marang omong ane lian. Jadi, jangan mudah percaya terhadap omongan orang lain. Ya. Hal ini berarti ya, setiap ada informasi harus kita saring dulu. Ya. Kita renungkan dulu, kita gunakan nalar, akar sehat kita, ya, agar kita mendapatkan kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan berita atau informasi atau kabar yang kita terima. Jadi, dengan kata lain, inilah yang membuka. Jadi dengan kehati-hatian ini ya, dengan kehati-hatian inilah kita membuka jalan bagi kedatangan guru sejati kita sendiri. Jadi kita bertemu dengan guru sejati ini bukan kita yang mau ya, tapi guru sejati ini yang memang akan menghampiri kita. Jadi jangan, aduh kok gue udah lakukan meditasi, udah segala macam, kok gak ketemu diri sejati. Ya berarti ada sesuatu yang belum beres di situ. Ya, jadi nanti guru sejati yang akan menghampiri kita ya, ketika kita sudah dapat mencerna semua macam informasi dalam kehidupan kita ini. Ya. Dengan hati-hati tadi ya Mas? Iya. Nah, bila kita ya bisa berbicara dengan guru sejati kita, maka kita akan menyadari kehidupan ini sebagaimana apa adanya. Ya. Jadi kalau kita udah bisa berwawan sabda atau berdialog dengan diri sejati kita akan menyadari bahwa hidup ini ya apa adanya saja. Gitu, ya. Nah, sebab dunia ini tidak berjalan secara ngawur, ya, tetapi berjalan secara teratur, tertata rapi, dan tak ada yang luput dari pengetahuan Tuhan semesta alam yang juga tersimpan di dalam guru sejati kita masing-masing.
Jadi udah banyak nih pengetahuan-pengetahuan. Jadi guru sejati kita itu sumber pengetahuan ya, samudra pengetahuan. Kalau kita nggak bertemu dengan dia, ya kita nggak pernah tahu pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam diri kita. Ya. Nah, hal ini ya diungkapkan dalam PWS ya. Semua sudah tertata secara cermat ya, dan tak ada sesuatu yang salah atau menyimpang dari asalnya. Asalkan semua itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Jadi segala sesuatu itu ya sudah tertata secara cermat. Tak ada sesuatu yang salah atau menyimpang. Asal semua dilakukan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Jadi ya, kesungguhan dan kejujuran merupakan syarat yang tak bisa ditawar-tawar lagi dalam hidup ini. Nah, ketika seseorang ya sudah bisa jujur ya, mengakui kesalahannya, mengakui gejolak emosinya, dan mengakui semua kekurangan yang dibuatnya, maka luar dalam menjadi sama. Ya, luar dalam podo wae. Jadi itu yang disebut jujur pada diri sendiri itu antara lain kayak gini ya Mas? Jadi orang ini ya udah tidak melihat segala sesuatu dengan nyata, bukan lagi dualitas. Benar salah itu ya podo wae, ya. Susah senang podo wae gitu ya. Nah, dalam kehening ya, sehingga dia bisa hening. Ya, nah, dalam keheningan demikian itu guru sejati akan hadir pada dirinya, pada diri kita. Ya. Baik dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk kekuatan ruhnya. Dalam bentuk manusia tuh gimana maksudnya Mas? Ya, ada orang-orang yang memang mempunyai kebijakan-kebijakan yang memang mengajari kita. Sebetulnya yang menyampaikan adalah yang mengirim guru diri sejati kita juga. Atau kita langsung berdialog dengan ruhnya atau ruh kita sendiri ya. Nah, bila hal ini sudah tercapai, ya, kalau kita sudah mencapai ini, kita bisa memilah dan memilih file-file ya, file-file ya, yang sesuai dengan potensi dan misi hidup kita, ya, untuk turut serta memayu hayuning bawana. Jadi semua potensi kita itu sudah ada, kita tinggal mengambil aja file-filenya. Nah, jadi file-file ini ya, semuanya itu sudah ditetapkan. Kalau dalam bahasa ini ya, istilahnya di loh mahfudz, ya, atau papan yang terjaga. Ya. Nah, di loh mahfudz ini atau di alam papan yang terjaga inilah hukum-hukum alam semesta dipatrikan secara benar dan akurat, disimpan ya, secara benar dan akurat. Ya. Nah, dalam bahasa PWS ya, ada kalimat wus katata katiti. Ya. Nah, dalam bahasa logika, semua bermula dari hukum kepastian atau hukum kasunyatan. Nah, disinilah hukum induk untuk segala sesuatu tersimpan di papan yang sudah terjaga ini, ya, atau loh mahfudz ya. Disinilah dijabarkan ya rumus-rumus, hukum-hukum, sebab akibat, aksi reaksi ya, yang disimpan dalam kitab mubin atau catatan yang nyata. Dan tercatat semua ini ya di alam semesta ini, kitab mubin. Kalau begini kamu akan begini, kalau Iya. begini kamu akan begini. Iya. Ya. Nah, hukum-hukum ini benar adanya ya sebelum termaterialisasinya dalam alam gumlar. Jadi
Jadi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya, itu diunduh dari kitab ini, kitab Mubin ini, dan diwujudkan dalam yang tergelar ini. Jadi orang-orang yang sudah bisa berdialog, orang penemu-penemu begitu ya, seperti Einstein, seperti itu bisa mengunduh file-filenya, file-file yang dia punya itu ya. Nah, sehingga dia bisa menemukan temuan-temuan yang sangat luar biasa. Ya, semua itu orang-orang penemu-penemu itu mereka bisa mengunduh file-file yang ada di alam semesta itu. Ya, dan mereka wujudkan dalam alam yang tergelar ini. Nah, namun kita mesti ingat ya, semua yang sudah tergelar di alam ini, di alam fana ini, nah, jejaknya tersimpan rapi dalam kitab Mubin. Jadi apapun yang sudah muncul di dunia ini dan masih menjadi angan-angan manusia, tidak ada yang tak terarsipkan. Nah, ini ya, jadi baru berangan-angan, baru pikir ini doang nih, itu udah tercatat loh. Jadi hati-hati kita, angan-angannya hati-hati. Kalau angan-angannya yang jelek-jelek, padahal belum dilakukan, tapi udah tercatat. Kita akan menerima nanti hukum sebab akibatnya. Jadi oleh karena itu selalulah berpikir yang positif-positif, yang indah-indah, yang baik-baik ya, dalam kehidupan ini. Nah, jadi semuanya ini terarsipkan secara rapi dan ditempatkan secara akurat di alam semesta ini. Ya. Nah, kita bisa mengunduh pengetahuan yang tersimpan dalam arsip semesta ini. Nah, itulah para penemu-penemu itu, ya. Para penemu-penemu. Nah, ini yang perlu kita hati-hati ya. Kalau kita tidak cepat mengunduhnya, maka file ini akan disimpan kembali di dalam kitab Mubin. Jadi kita terus nih mesti berinovasi, berpikir, ya, kreatif yang luar biasa, inovasi, sehingga kita bisa membaca alam semesta ini, mengambil file-file yang ada dalam semesta. Sehingga kita menjadi inventor, penemu. Ya, nah, jadi ya untuk bertemu diri sejati itu ya, setelah mencapai kondisi yang hening atau anteng, nah, pikiran sudah tak berubah-ubah, ya, sudah tak ada riak gelombang lagi, ya, dan tercapainya keheningan diri. Maka pada saat itulah kita bertemu dengan yang bagas purwa atau diri sejati kita. Nah, hasil dari pertemuan dengan guru sejati dikatakan bahwa manusia atau manusia utama harus kembali nih ke alam kasat mata. Jadi setelah kita bertemu dengan diri sejati, kita mesti kembali lagi ke dalam kehidupan realitas hidup biasa. Jadi jangan tinggal di awang-awang ya, tinggal di dunia lain. Kembali membawa hasilnya itu untuk direalisasikan dalam kehidupan nyata. Kita harus kembali ke kehidupan nyata di jagat padang ini, yang jelas ini. Ya. Nah, artinya kita harus memperhatikan kembali tugas kita sebagai khalifahnya, walinya di bumi, yaitu dengan melakukan koreksi diri yang terus-menerus. Ya. Hal ini berarti kita harus kembali berpijak kepada landasan kehidupan yang benar, ya, dan meruntuhkan sifat-sifat yang kepenaan. Jadi setelah kita melakukan percakapan dengan guru sejati itu, Mas, itu seharusnya memang nggak kita simpan buat ya didiemin aja gitu, tapi memang harus action berarti ya, Mas ya? Iya. Setelah bertemu dengan atau berawan sabda dengan diri sejati ini ya, maka hasil dari pertemuan dengan guru sejati itu harus kita bawa kembali ke alam nyata ini. Kita harus kembali ke kehidupan nyata dan di jagat yang terang ini. Ya. Jadi bukan kita untuk hidup di awang-awang setelah itu ya. Nah, artinya kita harus memperhatikan kembali tugas kita sebagai khalifahnya di bumi, yaitu dengan terus-menerus melakukan koreksi diri. Hal ini berarti kita harus kembali berpijak kepada landasan kehidupan
yang benar dan meruntuhkan sifat kepenaan. Solan salin selagari